Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kalau episode yang lalu membahas laporan kasus pasien COVID anak, di mana sifatnya khusus, yaitu khusus pada satu kasus tertentu, pada episode kali ini, edisi anak part 3, membahas panduan isolasi mandiri anak yang disosialisasikan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang sifatnya umum. Dengan panduan ini, diharapkan orang tua bisa tetap tenang ketika menghadapi anak yang terpapar virus COVID-19 dan harus isolasi mandiri di rumah. Tidak semua dibahas, hanya menguraikan hal-hal yang menurut saya penting untuk mendapat perhatian. Sahabat bisa mendapatkan info lengkap dengan mendownload buku diare Panduan Isolasi Mandiri Anak di bit.ly Panduan Isolasi Mandiri Anak. Pembahasan dimulai dari kapan anak yang terpapar COVID bisa dilakukan isolasi mandiri. Gejala-gejala apa yang perlu dikenali pada kasus COVID anak? Hal apa yang perlu diwaspadai sehingga anak harus segera dibawa ke rumah sakit? Alat dan obat apa yang perlu disiapkan di rumah? Protokol isoman apa saja yang perlu dipatuhi? Perlukah desinfeksi ruangan? Adakah hal-hal yang perlu dicatat? Dan apa yang perlu diketahui dalam mengakhiri masa isolasi mandiri? Sahabat, ketika didapati pemeriksaan swab PCR anak positif dengan CT kurang atau sama dengan 36, maka kapan anak dilakukan isolasi mandiri? Syarat anak dengan PCR positif bisa dilakukan isolasi mandiri yaitu 1. Tidak ada gejala, artinya anak tetap aktif seperti biasa. 2. Ada gejala ringan seperti batuk, pilek, demam, diare, muntah, ada ruam-ruam. 3. Anak aktif, bisa makan, minum. Nah, kalau dibalik, maksud saya begini, ketika mendapati anak sedang batuk, pilek, demam, belum periksa PCR, apakah perlu isoman? Untuk menjawabnya, perlu tahu dulu apa itu PCR. PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Swab PCR COVID adalah pemeriksaan lab untuk mendeteksi material genetik dari virus corona atau nama lengkapnya adalah virus SARS-CoV-2. Jika mesin PCR mendeteksi virus corona pada sampel dahak yang diperiksa, maka hasilnya dikatakan positif berupa Cycle Threshold Value atau CT value. Semakin kecil nilai CT value, maka reaksi positif semakin kuat. Artinya jumlah partikel virus yang terdeteksi kemungkinan cukup banyak. Artinya semakin kecil CT value, semakin infeksius, berpotensi menularkan virus ke orang lain. Karena potensi menularkan inilah maka anak dengan PCR positif perlu isoman agar tidak menularkan ke orang lain. Jadi, setelah periksa PCR hasil positif, maka berpotensi menularkan ke orang lain, ya perlu isoman. Kalau tidak periksa PCR, apakah berpotensi menularkan virus COVID? Jawabannya tidak tahu. Apakah perlu isoman? Jawabannya sama, tidak tahu. Artinya, kalau tidak periksa PCR, maka kita tidak tahu sakit anak tersebut karena terpapar virus COVID atau tidak, sehingga juga tidak tahu apakah menularkan atau tidak, sehingga tidak tahu perlu isoman atau tidak. Jadi, pada pembahasan ini difokuskan hanya untuk anak dengan PCR positif yang perlu isolasi mandiri. Bagaimana pengasuhan orang tua terhadap anak yang PCR positif? Kalau orang tua juga positif, juga ada anggota keluarga lain yang positif, maka bisa diisolasi bersama. Jika orang tua atau pengasuh PCR-nya negatif, sedang anak positif, maka disarankan anak diasuh oleh orang tua atau pengasuh yang berisiko rendah terhadap gejala berat COVID-19. Beri jarak tidur 2 meter di kasur yang terpisah.
Beri dukungan psikologis pada anak, beri kegiatan yang membuat anak terhibur dan senang, nyaman, betah tinggal di dalam rumah. Dalam proses isolasi mandiri, bisa timbul gejala-gejala yang dikenali sebagai gejala COVID-19, yaitu demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sakit kepala, diare, lemas, sesak nafas. Bila orang tua merasa pernafasan anak meningkat, perlu dicek laju nafas dengan menggunakan stopwatch atau jam tangan atau jam dinding yang ada jarum detiknya. Misal, pada anak usia di atas 5 tahun, bila didapati laju nafas lebih atau sama dengan 30 kali per menit, berarti benar anak mengalami sesak nafas. Ini tanda bahaya. Sebagai pembanding, pada dewasa, laju napas normal adalah kurang dari 20 kali per menit, yaitu 12-16 kali per menit. Semakin kecil anak, laju nafas normal semakin meningkat. Kalau usia di atas 5 tahun, laju nafas normal 30 kali per menit. Pada bayi kurang dari 2 bulan, laju nafas normal adalah 60 kali per menit. Kalau ada pertanyaan, dibandingkan dengan orang dewasa, mengapa detak jantung bayi serta detak pernafasan atau laju nafasnya lebih tinggi? Hal ini disebabkan karena otot bayi belum berkembang dengan baik, termasuk otot jantung dan otot yang dibutuhkan untuk bernafas. Serat otot yang belum matang tidak dapat meregang terlalu banyak, sehingga harus memompa darah lebih cepat untuk menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Seiring dengan bertambahnya usia bayi, otot jantung akan berkembang sehingga dapat meregang dan berkontraksi lebih banyak, sehingga jantungnya tidak perlu memumpah darah lebih cepat dan detak jantungnya turun. Begitu juga pernafasannya, lajunya menjadi turun. Beberapa hal yang perlu diwaspadai yang membuat orang tua harus segera membawa anak ke rumah sakit adalah anak banyak tidur, seperti lesu, tidak bertenaga, nafas cepat, ada cekungan di dada, hidung kembang kempis, ini tanda sesak nafas. Saturasi oksigen kurang dari 95, mata merah, ruam, leher bengkak, demam lebih dari 7 hari, kejang, tidak bisa makan dan minum, mata cekung, ini tanda kurang cairan atau dehidrasi, PAK atau kencing berkurang, terjadi penurunan kesadaran. Bila timbul gejala-gejala tersebut, menandakan kondisi anak yang memberat, sehingga perlu dilakukan tindakan selanjutnya di rumah sakit. Untuk membantu mewaspadai gejala di atas, perlu menyiapkan alat termometer untuk pengukur suhu, oximeter untuk pengukur saturasi dan frekuensi nadi. Selain itu, perlu obat demam yang diberikan bila timbul demam, juga multivitamin, zinc, vitamin D3. Untuk vitamin dan zinc bisa diminumkan setiap hari. Protokol kesehatan tetap dilakukan, yaitu tetap berada di rumah, menggunakan masker. Anak berusia 2 tahun ke atas yang sudah bisa memakai dan melepas masker dianjurkan memakai masker. Pemasangannya harus tepat. Saat tidur, masker bisa dilepas. Selalu menjaga jarak, terutama bila di rumah ada anggota yang tidak terpapar virus atau PCR negatif. Sering mencuci tangan untuk menghentikan penyebaran kuman, terutama bila telah selesai melakukan kegiatan, bila akan makan, bila akan mengusap muka. Cara mencuci tangan yang benar: 1. Basahi tangan dengan air dan sabun, gosok kedua telapak tangan. 2. Gosok area punggung tangan. 3. Gosok area sela jari tangan. 4. Gerakan mengunci tangan. 5. Gosok area ibu jari memutar. 6. Gosok memutar ujung-ujung jari. Menerapkan etika batuk seperti tutup mulut dan hidung dengan tisu atau tutup dengan lengan atas bagian dalam. Aktivitas harian yang perlu dicatat dalam buku diare adalah periksa suhu tubuh pagi sore,
mencatat kondisi batuk, pilek, nyeri kepala, diare, muntah, ruam. Periksa saturasi oksigen dan frekuensi nadi pagi sore. Hitung laju napas dan catat bila ada keluhan lain. Jangan lupa, anak diberi makanan bergizi, aneka lauk, buah, sayur bisa dicobakan. Tentunya ini bisa diberikan secara bertahap sesuai kondisi anak. Berikut ini contoh anak yang diberi otak sapi yang dikukus tanpa bumbu, tanpa gula, tanpa garam. Anak diberi kesempatan memegang sendiri otak dan dia berusaha makan sendiri. Meski belum bisa dengan tepat memasukkan makanan ke mulutnya, tetapi ini merupakan bagian dari menstimulasi keterampilan gerakan motorik halus anak. Oh iya sahabat, untuk tahapan pengaturan pola makan, sahabat bisa lihat pada episode edisi anak part 1 tentang 1000 hari pertama kehidupan. Link YouTube bisa dilihat di deskripsi. Selain makanan tambahan, bila anak masih menyusu, tetap beri ASI. Bagaimana dengan kondisi ruang tempat isolasi mandiri? Perlukah dilakukan desinfeksi? Ya, perlu. Pastikan rutin membersihkan area rumah yang sering disentuh, seperti gagang pintu, keran, toilet, wastafel, meja, kursi. Pembersihan dengan menggunakan campuran air dan sabun atau deterjen atau cairan desinfektan khusus. Kapan isolasi mandiri diakhiri? Bila swab PCR ulang negatif setelah 10-14 hari setelah gejala hari pertama. Patokan 14 hari ini dipakai karena umumnya gejala akan hilang dalam 14 hari. Bila PCR tidak bisa dilakukan, maka isolasi dilakukan 10 hari plus 3 hari setelah bebas gejala. Pada penderita dengan gejala berat atau pasien kronik, umumnya masa menular lebih panjang, sehingga dokterlah yang menentukan kapan selesai isolasi. Demikianlah pembahasan tentang isolasi mandiri pada anak. Semoga pandemi segera berakhir. Terima kasih telah setia mengikuti tayangan hingga selesai. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku sehat. Yes!